Mikroteknik hewan beserta teman-teman asisten. Acara praktikum mikroteknik hewan, acara 1 dengan judul pengenalan instrumentasi mikroteknik, penggunaan mikroskop dan mikrotom. Next. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Setelah melakukan praktikum dengan pokok bahasan, diharapkan para mahasiswa mampu yang pertama mengenal mikrotom, yang kedua dapat mengoperasionalkan mikrotom, ketiga memasang pisau mikrotom pada tempatnya, dan keempat dapat mengoperasionalkan mikroskop dengan mikrometer. Next. Baik, untuk materi yang pertama, kita mengenal dan mengoperasionalkan mikrotom dengan tujuan mengetahui seluk-beluk mikrotom dan perlengkapannya serta mampu mengoperasionalkan mikrotom. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikrotom dan pisau mikrotom. Jadi, mikrotom itu adalah alat yang digunakan untuk memotong organ atau jaringan yang akan dibuat preparat. Tebal irisannya menggunakan mikrotom dapat diatur sesuai tujuan dan keinginannya. Umumnya itu adalah 3-5 mikron untuk pemeriksaan mikroskopis. Next. Di sini ada bagian-bagian mikrotom. Yang pertama di sebelah kiri itu ada penjepit kaset. Yang kedua ada penjepit pisau. Lalu yang ketiga itu adalah bak limbah potongan jaringan. Yang keempat ada rak penyimpanan. Itu diisi oleh preparatnya nanti. Dan yang kelima adalah pengunci roda pemutar. Yang keenam di situ ada roda pemutar halus. Yang ketujuh, tuas untuk mengaktifkan rem tangan. Dan yang kedelapan, tuas pengunci penjepit pisau. Yang kesembilan, di situ ada tuas pengarah posisi penjepit kaset. Jadi bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri. Lalu ada roda pemutar untuk nomor 10. Yang nomor 11 ada tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar. Yang nomor 12 ada tuas pengunci untuk mengarahkan posisi penjepit pisau. Yang nomor 13 adalah skala ketebalan potongan yang bisa diatur. Yang nomor 14, knop tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Dan yang terakhir adalah pengunci pisau. Next. Di sini ada jenis-jenis mikrotom. Jenis-jenis mikrotom itu ada 3. Yang pertama, mikrotom klinis beku atau fuzzy mikrotom. Yang kedua ada mikrotom putar atau rotary mikrotom. Dan yang ketiga itu ada mikrotom geser atau flat mikrotom. Untuk mikrotom klinis beku atau fuzzy mikrotom itu digunakan untuk keperluan diagnosis yang bersifat segera. Jadi mikrotom ini dihubungkan dengan tabung yang berisi CO2 dingin melalui pipa karet. Dan untuk mendiagnosisnya itu seperti komponen sel tertentu yang terdiri dari lemak dan enzim. Lalu pada mikrotom ini jaringan yang akan dipotong itu tidak bergerak, jadi yang bergerak adalah pisaunya. Keuntungan menggunakan mikrotom klinis beku adalah waktu yang dipakai lebih pendek atau cepat karena langsung disayat setelah fiksasi. Sementara kerugiannya adalah jika temperatur kamarnya terlalu tinggi, objeknya menjadi lunak, jadi sulit untuk dipotong. Next. Selanjutnya ada mikrotom putar atau rotary mikrotom. Ini umumnya itu digunakan untuk memotong jaringan atau organ yang dibuat preparat dengan metode parafin ataupun metode kriostat dan tahan karat. Pisau yang digunakan itu tipe wedge knife. Jadi dia sama seperti mikrotom klinis beku. Ya, dia tuh pisaunya tidak bergerak tapi jaringannya yang akan dipotong yang bergerak naik turun. Next.
Ini untuk perbedaan rotary mikrotom dan freezing mikrotom. Jadi yang rotary mikrotom bisa mikrotomnya tetap pada tempatnya dan jaringannya bergerak naik turun. Yang digunakan itu pada preparat dengan metode parafin. Sedangkan untuk freezing mikrotom bisa mikrotom bergerak ke depan dan ke belakang, jaringannya tetap pada tempatnya. Digunakan untuk diagnosis yang bersifat segera. Ini pisau yang digunakan pada mikrotom itu ada 3, yaitu planar konkav, wedge knife, sama chisel profile. Yang pertama, planar konkav itu dia sangat tajam dan dapat menghasilkan potongan yang sangat lembut dan tipis. Untuk wedge knife profile ini bentuknya tuh lebih seimbang untuk memotong sampel yang cukup keras, jadi dia tuh lebih tajam, lebih runcing gitu. Sementara chisel profile itu bentuk mata pisaunya tumpul, stabil berbentuk bentuk potongannya. Untuk ukurannya itu relatif lebih besar karena dia bentuknya itu seperti pisau pahat. Next. Untuk mekanisme kerja mikrotom sendiri itu membutuhkan persiapan sebelum pemotongan. Yang pertama, pisau mikrotom itu diletakkan pada tempatnya dengan sudut 45 derajat. Kemudian, kaca objek yang dilengkapi dengan identitas preparat harus tersedia. Lalu, persiapan waterbed dengan suhu 40-45 derajat Celcius, spatel pipih dan kuas. Next. Untuk teknik pemotongan parafin yang mengandung preparat itu, yang pertama harus dilakukan adalah merekatkan blok parafin pada mikrotom, kemudian diletakkan pada holder mikrotom yang dikunci dengan kuat supaya dia tidak kemana-mana. Sementara ketebalan potongan yang diminta itu sekitar 5-7 mikrometer. Lalu gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Next. Pita parafin yang mengandung jaringan ini dialihkan hati-hati menggunakan kuas ke dalam waterbed dengan suhu 40-45 derajat Celcius dan biarkan sampai mengambang. Setelah mengambang, tempelkan kaca objek dengan cara memasukkan kaca objek ke dalam waterbed dan menggerakkannya ke arah pita parafin biar pita parafinnya itu bisa nempel ke kaca objeknya. Lalu setelah pita parafinnya menempel pada kaca objek, letakkan kaca objek di atas hot plate dengan temperatur 40-45 derajat Celcius dan biarkan selama beberapa jam biar airnya mengering. Setelah airnya mengering, pita parafin siap diwarnai dan dia akan melekat dengan kuat. Jadi simpan kaca objek, potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Selanjutnya, cara mengoperasionalkan dan merawat mikroskop. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada slide histologi, dan yang ketiga ada minyak emersi. Next. Nah, mikroskop sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengamati objek yang berukuran kecil, tipis, dan transparan. Selain itu, mikroskop juga dapat digunakan untuk mengamati benda yang tebal, misalnya organ jaringan hewan, yang dapat diamati dengan membuat sayatan yang tipis. Perbesaran pada mikroskop sendiri yaitu ada 40 kali, 100 kali, 400 kali, dan 1000 kali. Jika menggunakan perbesaran 1000 kali, harus menggunakan minyak emersi. Nah, minyak emersi sendiri berfungsi untuk membuat objek terlihat jelas saat diamati dengan menggunakan mikroskop. Next. Selanjutnya ada jenis mikroskop. Berdasarkan kenampakan objek yang diamati ada 2, yaitu yang pertama mikroskop 2 dimensi atau mikroskop cahaya atau mikroskop student. Syaratnya benda atau objek yang digunakan transparan atau
termasuk preparat yang tipis. Preparat yang diamati dapat berupa preparat segar atau awetan. Pada jenis mikroskop yang konvensional, sumber cahayanya berasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin yang terletak di bawah kondensor. Fungsi cermin sendiri yaitu mengarahkan sinar matahari dari luar ke arah dalam kondensor. Sedangkan jenis mikroskop modern menggunakan sinar lampu listrik sebagai sumber cahayanya. Dan yang kedua ada mikroskop 3 dimensi atau mikroskop stereo. Mikroskop stereo sendiri dapat digunakan untuk pengamatan objek yang relatif besar. Benda yang teramati bisa terlihat 3 dimensi. Ketajaman lensa mikroskop stereo lebih tinggi dibandingkan lensa mikroskop cahaya, sehingga objek dapat terlihat secara 3 dimensi. Hal itu dikarenakan mikroskop stereo mempunyai 2 lensa objektif dan 2 lensa okuler. Berdasarkan sumber cahayanya ada 2. Yang pertama mikroskop cahaya. Memiliki 3 lensa, yaitu lensa okuler, lensa objektif, dan kondensor. Lensa okuler bisa berbentuk lensa tunggal atau monokuler atau lensa ganda atau binokuler. Lensa okuler dan objektif terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Pada ujung bawah tabung mikroskop terdapat dudukan yang dapat dipasangi sekitar 4 lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, lensa yang ketiga yaitu kondensor yang berperan untuk menerangi objek dari lensa yang lain. Yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron mempunyai daya resolusi yang tinggi, perbesaran sampai 100.000 kali. Terdapat 2 tipe mikroskop elektron yaitu SEM. Yang pertama SEM atau Scanning Electron Microscope. Digunakan untuk penelitian terperinci mengenai permukaan spesimen, objek yang teramati secara 3 dimensi. Dan yang kedua ada TEM, Transmission Electron Microscope, digunakan untuk mengamati struktur secara detail internal sel. Objek akan teramati secara 2 dimensi. Next. Selanjutnya ada bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop sendiri yaitu yang pertama lensa okuler atau yang biasa disebut dengan lensa mata karena yang dekat dengan mata kita berfungsi untuk memperbesar bayangan benda bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua ada tabung mikroskop yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ketiga ada revolver berfungsi untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Yang keempat ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati dan bertujuan untuk memperbesar bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya ada penjepit objek untuk menjepit kaca benda, meja mikroskop untuk meletakkan objek. Untuk cermin sendiri ada 2 macam yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi untuk mengumpulkan, mencari, dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati, sedangkan cermin datar berfungsi untuk memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Selanjutnya ada kondensor, tempat mengumpulkan cahaya. Selanjutnya ada diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya, kaki mikroskop untuk menyangga mikroskop, lengan mikroskop untuk memegang mikroskop, pemutar kasar untuk memperjelas bayangan, dan memutar halus untuk mempertajam bayangan. Next. Selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer merupakan alat bantu yang dipasang pada lensa okuler mikroskop. Berfungsi untuk mengukur panjang atau diameter sel, jaringan, atau tubulus organ yang diamati. Cara penggunaannya mirip dengan jangka corong atau kaliper, yaitu dengan melihat angka-angka pada baris yang saling berhimpitan. Next. Cara kerja mikroskop sendiri yaitu yang pertama, mengambil mikroskop pada tempat yang disediakan dengan cara memegang lengan dan disanggah pada kaki mikroskop. Yang kedua, hidupkan lampu mikroskop.
Selanjutnya, letakkan slide histologi pada tempatnya. Selanjutnya, fokuskan objek dengan menggunakan perbesaran mulai yang terkecil hingga terbesar. Atur kondensor sampai bayangan terlihat jelas. Selanjutnya, cek objek tetap fokus. Kemudian perbesar bayangan dengan mengubah atau memutar lensa yang diinginkan. Selanjutnya, cek lagi objek agar tetap fokus. Selanjutnya, jika pengamatan menggunakan perbesaran 100 objektif kali 10 okuler, olesi slide dengan minyak emersi. Karena minyak emersi dapat melihat objek tersebut menjadi jelas. Kemudian, jika telah selesai menggunakan mikroskop, matikan lampu, ambil slide histologi, bersihkan lensa dengan kertas flanel, dan kembalikan mikroskop pada tempatnya. Next. Nah, selanjutnya akan diputarkan video tentang mikrotom dan mikroskop ya. Up the microscope, using the microscope, troubleshooting hints, and cleanup. This video demonstrates how to use the microscopes in the Biology 10 laboratory. It consists of 4 parts: setting up the microscope, using the microscope, troubleshooting hints, and cleanup. Retrieve a microscope from the cabinet. Carry the microscope with both hands, one holding the arm and the other under the base of the instrument. If the microscope is too heavy for you to carry safely, ask for assistance. Unwind the cord from the back of the microscope and plug it in. The on-off switch is on the back of the scope and may be hard to find if the power cord is still wrapped around the holders. Check the ocular lenses and turn them until the number 64 lines up with the white line below the rotating part of the lens. Check that the condenser lens is just below the stage. Put the objective lens on low power and move the stage to its highest position. Adjust the light to the medium or medium-high range. You can adjust the light later to improve the image. The brightest light doesn't necessarily result in the best image. Now you should be ready to start using the microscope. Open the clip on the stage with one hand and slide a microscope slide to the back of the stage. Be sure the slide doesn't go under the clips that hold it in place. Use the knobs on the lower right side of the stage to center the specimen over the condenser lens. Start with the low-power objective lens, 4x, and the stage in its highest position. Then look through the ocular lens and focus on the specimen, which should already be nearly in focus. Once you have found the specimen on low power, be sure it is centered in the field of view. Then move to the next highest objective lens, 10x, and refocus. Your specimen should be nearly in focus, and you should only need to use the smaller, fine focus knob. Again, center the specimen, and you are ready to move to the highest power lens, 40x. If your slide doesn't move when you turn the knobs to adjust the slide holder, make sure you are using the right knobs and that the slide is clipped in place properly. If you are having trouble finding the specimen, make sure your specimen is centered. Start over at the lowest power and move the stage back to its highest position. If you get frustrated trying to focus, you can easily get so far out of focus that it's easier to start over. You should only need to do minor adjustments at each magnification. When focusing, move the slide just a little bit back and forth with the slide holder knobs. Your eyes can see motion better than stationary objects. If you are observing unstained specimens, use the stage diaphragm to reduce the amount of light passing through. Also, if you're observing unstained specimens, try to find a bubble or other easily observed object under the cover slip and focus on that. If when you move to a higher power lens, the specimen becomes blurry as though it were coated with Vaseline and you cannot focus,
you may need to clean the lens. Soak a piece of lens paper, and only lens paper, with lens cleaner and wipe the lens. Then wipe dry with clean lens paper. Repeat a couple times. If this doesn't solve the problem, check with your instructor. When you have finished using the microscope, remove the slide and rotate the lowest power lens in place. Move the stage to a centered position and the slide holder to the left. Check that the stage is clean and dry. Turn off the light and power and wrap the cord. Carry the microscope with both hands back to the cabinet. Be sure that the arm is facing out and that the microscopes are not crowded together. Video yang selanjutnya tentang cara penggunaan mikrotom. Merek Leica RM, merek Leica RM 2235. Ini rotarinya, mempercepat pemajuannya untuk memajukan, dan kita memakai mikron. Ini mikron buat ketebalan, mengatur ketebalan dan ketipisan jaringan. Buat penutup pisau, dan ini pisaunya. Ini buat mengatur vertikal dan horizontal, dan ini memundurkan, dan ini membantu mempercepat laju mikrotom. Pertama, kita ambil blok parafin, jaringan yang sudah kita buat blok, yang sudah ditanam dan dicetak. Langkah pertama, kita masukkan si penjepisnya, kunci, usahakan holder atau rotari terkunci, dan penutup pisau biar penguncinya ini tidak jatuh ke bawah mengenai tangan kita dengan mata pisaunya. Turunkan perlahan-lahan, terbentur dengan mata pisaunya, mundurkan, mundur, mundur. Sudah, kita pakai untuk mempercepat laju, ditekan, terus sampai keseluruhan jaringannya, permukaannya dapat. Keseluruhan hasil permukaan jaringannya. Anda angkat sedikit untuk melihat, tidak usah terlalu ditekan, untuk melihat jaringannya sudah dapat semuanya atau belum. Sudah. Berarti yang di sini tidak kita pakai lagi. Untuk mengirit mata pisau, tadi untuk pemotongan yang kasar, kita buka kunci. Ini usahakan terkunci juga. Buka, ganti dengan mata pisau yang baru. Mata pisaunya disposable, siap pakai buang. Mereknya Leica 819. Semuanya jaringannya kita ambil, dibantu dengan jarum spek, mounting, layangkan di motherboard. Ini
hasilnya. Ini hasil jaringannya yang kita potong tadi. Kamu cocokkan, samakan. Kalau untuk satu jaringan yang dibuat blok, setidaknya kita membuat 2 slide. Oke. Kurang yang ini ya, terus. Kurang yang ini ya, terus. Oke. Jadi kalau melipat itu ya, nanti hasilnya di bawah mikroskop mesti organ melipat. Yang bawah lambang air dulu. Naruhnya tuh juga langsung ini saja, kecap pertama. Tuh satu. Udah prinsip habis. Dapat. Itu merupakan video dari cara penggunaan mikrotom dan mikroskop. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Hakoni, silahkan. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk penggantian pisau itu dilakukan tiap apa saja ya Kak? Apakah tadi kan ada video di mana itu diganti sebelum dipakai sama waktu pemotongan gitu. Nah, jadi saya agak bingung untuk penggantian pisaunya itu baiknya saat apa ya Kak? Terima kasih Kak. Halo, apakah suara saya masuk? Iya, masuk. Sebentar ya. Baik Kak, terima kasih. Aku bantu jawab ya. Menurut aku itu pisaunya diganti tuh karena pisaunya kayak kurang tajam, jadi sayatan yang dihasilkan itu kurang tipis begitu. Gimana Hakoni? Oh baik Kak, berarti tadi di video yang pertama itu sayatannya itu kurang tipis seperti itu ya Kak? Soalnya tadi videonya mungkin kurang jelas saja di tempat saya. Seperti itu ya Kak? Iya,
Iya, memang videonya itu agak kurang jelas. Nanti lebih jelasnya nanti akan dikirim asisten masing-masing. Bisa dilihat sendiri untuk lebih jelasnya. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Aku izin menambahkan. Jadi buat kenapa pisaunya diganti itu karena juga itu seperti yang udah dibilang sama Monique, karena pisaunya kurang tajam. Jadi kan pas pemotongan blok parafin itu kan pertama kan dipotong dulu toh, terus potongan-potongan pertama itu kan belum ada jaringannya. Nah, proses pemotongan parafin tanpa ada jaringan itu tuh nanti bisa mempercepat tumpulnya pisau. Nah, pas udah mulai keluar jaringannya itu ganti pisau yang baru biar pas pemotongan parafin yang ada jaringannya itu bisa tajam gitu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Nurul. Ada yang lain nggak? Oke, sama-sama. Jika nggak ada pertanyaan lagi, apakah bisa diakhiri? Sepertinya sudah nggak ada yang ingin ditanyakan. Kalau gitu, praktikum pada hari ini kami cukupkan. Untuk selanjutnya, bisa ke asisten masing-masing untuk ditanyakan lebih jelasnya mengenai laporan sementara dan laporan resminya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Gasa. Ya, sama-sama.